Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali ya. Ini mahasiswa semester 4 ya. Jadi ketemu sama Bu Roro. Bu Roro di semester ini mengampu mata kuliah epidemiologi ya. Jadi seperti biasa sebelum kita mulai materi, saya sampaikan dulu untuk kontrak perkuliahnya. Jadi review materi apa aja yang akan saya sampaikan atau kita pelajari bersama nanti. Oke, saya izin untuk share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi nanti untuk mata kuliah epidemiologi seperti biasa, nanti untuk untuk pertemuannya kita ada sekitar 16 kali gitu ya. Jadi sudah termasuk untuk UTS dan UAS. Tuh, jadi nanti antara lain untuk materinya itu di sini ada 8 ya. Nanti kita mulai dari konsep epidemiologi dulu secara dasar. Kemudian nanti tentang transisi epidemiologi, kemudian ada konsep penyebab penyakit atau riwayat alamiah penyakit. Kemudian nanti kita akan belajar untuk ukuran frekuensi gitu ya. Jadi termasuk nanti di dalamnya ada data tentang kematian dan juga tentang data kesakitan. Ya, baru setelah itu nanti kita adakan UTS. Tuh, untuk pertemuan ke-7. Tapi biasanya memang kalaupun nanti tidak ada UTS, biasanya nanti Bu Roro kasih untuk kuis atau tugas gitu ya. Jadi kuis setiap kita review pertemuan kedua mau masuk ketiga, nanti kita adakan kuis untuk review pertemuan yang 1 dan 2. Tuh. Kemudian selanjutnya nanti ada lanjutan untuk ukuran frekuensi, kemudian nanti baru masuk ke analisis secara populasi dan sampel. Jadi ada studi epidemiologi secara analitik dan juga ada ukuran frekuensi untuk rasio dan paparan penyakit gitu ya. Jadi ini untuk gambaran materi yang akan kita pelajari bersama. Kemudian selain itu untuk penilaian seperti biasa kita ada 4 indikator, ada presensi, penugasan, UTS, dan UAS gitu ya. Jadi Bu Roro harap untuk teman-teman nanti nilainya jangan ada yang jelek gitu ya. Jadi kalau misalkan ya mudah-mudahan jangan, kalau ada yang jelek berarti mungkin salah satu dari 4 ini ada yang belum terpenuhi. Oke, dan ini ada beberapa buku yang bisa digunakan nanti ya. Jadi karena kita tentang epidemiologi, buku utamanya adalah punyanya Leon Kurtis, ini ya, nanti ada yang terjemahannya punya Bisma Murti, yang lainnya ini tentang ukuran frekuensi. Nanti bisa dicari untuk e-booknya atau di perpustakaan juga ada. Untuk kontrak perkuliahan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, jadi seperti kontrak perkuliahannya sudah saya share, ya. Jadi Bu Roro harap nanti sebelum misalkan mau masuk ke review kedua, materi kedua nanti teman-teman sudah cari dulu gitu apa sih gitu. Misalkan besok minggu depan Bu Roro mau bahas tentang riwayat alamiah penyakit. Nah, jadi teman-teman sudah bisa cari dulu. Jadi nanti kita pada saat pemaparan materi bisa saling tanya jawab. Gitu. Oke ya, saya lanjutkan ke materinya. Izin share lagi.
Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita mulai dulu untuk apa sih itu epidemiologi, gitu ya. Jadi katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi kita harus tahu epidemiologi. Jadi biasanya segala sesuatu yang kalau belakangnya itu ada loginya atau oginya itu berarti adalah ilmu, gitu ya. Jadi ilmu tentang tentang epidemi. Apa sih itu? Nah, kita bahas dulu. Jadi menurut asal mula katanya gitu ya, itu epi artinya adalah pada atau tentang, logos itu ilmu, dan demos itu adalah penduduk. Jadi kalau zaman dulu itu awalnya bahwa epidemiologi adalah ilmu tentang penduduk. Jadi segala sesuatu yang ada pada penduduk. Padahal penduduk itu kan macam-macam ya karakteristiknya. Jadi bisa berubah misalkan umur, jenis kelamin gitu. Kemudian misalkan ras, kemudian pekerjaan. Nah, itu jadi lebih ke karakteristik penduduk. Seiring dengan perkembangannya, epidemiologi menjadi ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi di sini yang saya garis merah itu ya, jadi itu yang menjadi titik baliknya atau menjadi yang wajib dipahami. Frekuensi artinya dia berhubungan dengan angka. Kemudian penyebaran dan distribusinya pada sekelompok manusia dan determinasinya. Jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Nah, akan kita lihat dari ilmu epidemiologi ini. Kemudian apa sih itu epidemiologi gitu ya? Jadi ada pengertiannya, ada tujuan, ada manfaat, kemudian ada perannya itu apa aja. Nah, di sini kalau epidemiologi sendiri biasa kita sebut sebagai the mother of health ya, atau induknya ilmu kesehatan. Jadi dipelajari pada setiap ilmu yang berhubungan dengan kesehatan. Artinya mau di bidang apapun dalam bidang kesehatan dia pasti belajar epidemiologi. Jadi kalau Anda punya teman misalkan di prodi kebidanan, keperawatan gitu ya, apalagi prodi kesmas, kemudian kedokteran, pasti mereka belajar epidemiologi. Jadi dia induknya ilmu kesehatan. Seperti matematika, matematika itu kan induknya ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi sampai sekarang pun Anda menggunakan matematika dalam setiap bidang kehidupan. Gitu. Jadi beli punya uang 500.000, bagaimana caranya biar cukup selama 1 bulan? Nah itu Anda menggunakan ilmu matematika. Gitu. Jadi kalau nanti Anda dalam bidang kesehatan, apalagi bilang di bidang RM ya, misalkan. Jadi Anda di satu rumah sakit, kemudian ada yang mau menanyakan berapa jumlah kunjungan bulan ini untuk pasien bulan ini. Nah, Anda harus bisa untuk menceritakannya. Nah itu. Jadi salah satu fungsi epidemiologi dalam bidang rekam medis. Kemudian kedua untuk menganalisis data ya, karena tadi kan fungsinya untuk mengetahui frekuensi ya, artinya dia mengetahui angka. Jadi untuk menganalisis data populasi sehingga menghasilkan informasi. Jadi kalau ada data jumlahnya 100, 200 ataupun sampai 1000, kalau tidak kita olah itu tidak bisa untuk menghasilkan informasi. Jadi data tersebut harus kita olah dulu sampai menghasilkan informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada untuk memprediksi masalah kesehatan, gitu ya. Seperti kita tahu sekarang misalkan COVID, nah itu kan buat tahu seberapa banyak sih kasusnya, berapa kasus barunya, kemudian tingkat kesembuhannya seberapa besar, gitu ya. Kemudian tingkat kematiannya apakah meningkat atau menurun. Nah itu nanti kita menghitung menggunakan ilmu epidemiologi. Gitu. Jadi nanti ada yang namanya segitiga epidemiologi. Apa itu? Nah, saya lanjutkan di slide berikutnya. Nah, jadi ada yang namanya segitiga epidemiologi. Di sini merupakan biasanya kita sebutnya segitiga Gordon atau segitiga penyakit. Gitu ya. Jadi kenapa segitiga Gordon? Karena dulu yang menemukan atau mencetuskan adalah Gordon dan Leris tahun 1950. Gitu. Jadi artinya bahwa pada individu ya atau pada manusia itu kalau terjadi penyakit itu dipengaruhi oleh 3 faktor, tidak bisa berdiri sendiri. Gitu ya, jadi saling berkaitan. Nah, 3 faktor itu adalah pejamu atau host,
penyakit atau agennya, dan juga environment atau lingkungan. Artinya dalam mempengaruhi timbulnya penyakit, ketika faktor tersebut saling mempengaruhi, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi misalkan Anda dengan teman Anda sama-sama digigit nyamuk, gitu ya. Kemudian kok yang misalkan teman Anda kok ada gejalanya, ternyata dia terkena demam berdarah. Kemudian kok kenapa Anda tidak, gitu ya. Jadi padahal sama-sama misalkan di lingkungannya sama, misalkan di sekolah, tempat kelasnya sama, kemudian tempat duduknya juga sebangku, gitu ya. Tapi kok yang satu sakit, yang satu enggak. Mungkin yang satunya sama-sama dikit. Nah, kita kembali lagi ke pejamu. Artinya pejamu adalah segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, baik berupa zat gizi misalkan, atau berupa imunitas di situ. Jadi bisa terjadi hostnya atau daya tahan tubuhnya akan berbeda. Kemudian yang kedua agennya. Jadi misalkan sama-sama digigit nyamuk demam berdarah nih, tetapi yang satu nyamuknya itu mengandung virus dengue, yang satu tidak mengandung virus dengue. Nah, kemudian lingkungannya. Kalau lingkungannya sama, artinya dua ini yang akan membedakan. Atau misalkan sama-sama digigitnya sama nih, tapi ternyata lingkungannya yang berbeda. Ya, jadi dia ini saling berkaitan. Jadi kalau kita gambarkan seperti timbangan, kalau salah satunya ada yang tidak seimbang, nah itu akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, di sini ada manfaat epidemiologi gitu ya. Nanti saya sambungkan atau saya kaitkan dengan bidang RM di sini. Pertama, menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan. Jadi, suatu masalah kesehatan itu ada tingkatannya. Gitu ya. Kenapa? Contohnya seperti COVID ini, kenapa ya dulu kok namanya pandemi, kok sekarang menjadi endemi? Gitu. Kemudian demam berdarah itu kenapa di Indonesia dikatakan sebagai penyakit endemis. Nah, itu semua ada alasannya. Pertama, yang namanya epidemi merupakan suatu masalah kesehatan pada daerah tertentu dalam waktu yang singkat, frekuensinya dia meningkat. Ya, jadi awalnya ini menjadi epidemi itu COVID itu pertama kan di Wuhan, itu ya dikatakan sebagai epidemi. Kemudian melanjutkan ke pandemi. Pandemi itu artinya dalam waktu singkat, frekuensinya meningkat, penyebarannya luas. Artinya dia mencakup ke berbagai negara, seperti COVID. Dari awalnya epidemi di Wuhan, kemudian menjadi pandemi, masuk ke negara Asia, sampai ke negara lain. Itu ya. Kemudian kembali ke endemi. Artinya endemi itu ya, penyakit itu dia tidak hilang. Dia tidak hilang, tetapi dia masih ada dan dalam waktu yang lama. Jadi kita mau nggak mau itu dihadapkan dengan penyakit tersebut. Itu ya. Jadi artinya ya sudah ada, tidak bisa hilang, kita harus beradaptasi dengan penyakit tersebut. Nah, yang menjadi endemi di Indonesia itu kalau sekarang itu masih COVID, tetapi yang masih dari tahun ke tahun, bahkan di Semarang itu yang masih ada adalah demam berdarah. Itu artinya gini, harusnya demam berdarah itu kan adanya di musim hujan gitu ya. Tapi ternyata di musim panas pun masih ada penyakit demam berdarah. Itu artinya dia adalah endemi, tidak mengikuti musim, tidak melihat faktor cuaca, tidak melihat faktor lingkungan, dia tetap ada. Kemudian ada yang namanya sporadik gitu ya. Jadi sporadik itu masalah kesehatan yang dia frekuensinya akan berubah-ubah setiap waktu. Jadi bisa naik, bisa turun gitu ya. Jadi biasanya ini untuk kasus-kasus yang penyakitnya itu terbatas. Artinya dia misalkan gini, diare gitu ya. Jadi diare pada balita. Nah, itu biasanya nanti pada balita-balita yang usianya misalkan dia setelah setelah selesai ASI gitu. Kenapa kok bisa terkena diare, Bu? Mungkin misalkan makanannya atau PTM-nya pemberian makanannya itu tidak sesuai. Nah, itu dia akan berubah kasus diarenya. Jadi setiap waktunya akan berubah. Tuh. Kemudian selanjutnya ada administrasi kesehatan. Ya, jadi untuk administrasi kesehatan namanya admin, berarti dia melihat apakah data yang sudah ada itu bisa dimanfaatkan untuk upaya. Jadi ada rencana
selanjutnya atau tidak. Artinya sebagai evaluasi gitu ya. Jadi untuk melihat kira kayak kemarin misalkan dengan adanya vaksin kira-kira apakah bisa mencegah peningkatannya COVID ya. Kita bandingkan dengan angka sebelumnya. Nanti akan selanjutnya ada yang namanya angka kasus lama dan angka kasus baru. Jadi akan kita lihat kira-kira kalau adanya vaksin itu apakah bisa meningkatkan kekebalan tubuh secara betul, secara baik, sehingga nanti angka COVID-nya bisa turun nih. Nah, itu jadi fungsinya untuk administrasi kesehatan, untuk merekap data, kemudian untuk dilaksanakan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada penyebab suatu masalah kesehatan di sini. Di sini digunakan sebagai analisis data tentang frekuensi dan penyebarannya di masyarakat. Nanti ini kaitannya dengan jenis epidemiologi yang secara deskriptif maupun secara analitik di sini nanti akan diketahui. Jadi kalau ada suatu kasus gitu ya, kita harus tahu dulu siapa sih yang terkena atau ibunya. Kemudian kapan itu terjadi, kemudian di mana terjadi, nah itu harus tahu. Jadi when, where, dan who. Jadi ada konsep orang, tempat, dan waktu di sini. Jadi ada siapa sih yang kena, kemudian kapan terjadinya, dan tempatnya di mana. Baru setelah itu kita tahu distribusinya. Jadi oh ternyata di daerah A yang banyak diare, oh ternyata di daerah B yang banyak COVID-nya. Kenapa? Karena apa? Siapa sih yang kena? Oh, ternyata yang kena itu adalah orang-orang yang sering berinteraksi di tempat umum atau memang yang pekerjaannya di tempat umum. Jadi kita bisa tahu dari manfaat epidemiologi. Kemudian yang terakhir ada keterangan untuk riwayat alamiah suatu penyakit, gitu ya. Jadi suatu penyakit itu punya riwayat alamiah sendiri-sendiri. Jadi ada masa inkubasinya, kemudian ada masa simptomatik atau masa mulai gejala dan tanda, kemudian nanti ada mulai masa dia sembuh gitu ya. Jadi sembuhnya nanti itu apakah dia karier, artinya dia sembuh dengan membawa bibit penyakit, ataukah sembuh dengan imunitas, sembuh dengan benar-benar sembuh, ataukah sembuh dengan meninggal. Nah, itu nanti akan dapat dianalisis dengan epidemiologi. Jadi diharapkan kalau kita sudah tahu riwayat alamiah suatu penyakit, nah kita itu bisa untuk menghentikan perjalanannya atau bisa mencegah agar penyakit tersebut tidak kembali lagi atau terjadi lagi. Ya, jadi salah satunya itu. Oke, kemudian next untuk nah di sini kalau kira-kira Buroro punya bagian tadi ya, jadi ini tiga penyebab penyakit ya, ada host, ada agent, ada lingkungan. Nah, kira-kira kalau dia seimbang gini itu berarti apa nih namanya? Itu ya, jadi apa nih namanya? Nah, itu harus bisa Anda jelaskan di sini. Kemudian kalau seperti ini ya, kalau timbangan artinya dia kalau di bawah itu kan berarti lebih berat ya. Jadi yang ringan itu yang kejam. Artinya dia imunitasnya dia adalah turun ya. Kemampuan bibit penyakitnya dia tinggi sehingga hostnya atau imunitas tubuhnya menjadi lebih rentan. Kemudian kalau yang seperti ini artinya dia pejamunya itu lebih tinggi, tetapi penyakitnya juga lebih tinggi. Kemudian yang kalau keempat di sini lingkungannya dia tidak berada di tengah, tetapi dia agak lebih bergeser. Kira-kira kalau seperti ini itu apa sih namanya ya? Bentar sambil kita analisis yang ini. Dari ini. Nah, ini ya, tadi yang ini. Nah, sekarang coba ini tidak ada jawabannya, tapi ditutup aja. Nah, kira-kira kalau ada 4
keadaan seperti ini itu bisa menjelaskan nggak, Tia? Bu, maaf. Belum terlihat? Belum terlihat. Oke, sebentar. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah jadi kalau ada 4 keadaan seperti ini, bagaimana sih kita menjelaskannya? Gitu ya. Ada salah satu yang mau menjawab, kita bisa masing-masing satu gitu ya. Nah, ini sambil saya, nah, ini. Biar bisa kelihatan. Nah, oke. Nih, paling gampang nomor 1 ini ya. Yang mau jawab yang ini? Coba Nabila, kalau yang ini kalau kira-kira kalau nomor 1 berarti dia keterangannya apa ya? Di sini kan dia seimbang ya, Dek. Berarti dia orang yang apa kalau seimbang tadi? Sehat atau sakit kalau dia seimbang kayak gini? Orang sehat atau sakit? Tadi kan ini kan gini ya. Oke, orang sehat ya. Oke, karena kan ini konsepnya seperti ini ya. Artinya kalau dia seimbang ya berarti dia adalah sehat gitu. Nah kan kita ibaratkan sebagai timbangan. Kemudian yang kedua di sini apa namanya? Di sini berarti pejamunya itu lebih ringan, penyakitnya lebih tinggi, itu ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Coba Septian. Nah, sini artinya dia ada yang tidak seimbang gitu ya. Jadi walaupun dia bergeser ke, kita lihat timbangannya di tengah itu lebih bergeser ke pejamu ya. Jadi kalau bergeser berarti dia lebih ringan, penyakitnya yang lebih berat ya. Penyakitnya lebih berat karena dia lebih besar gitu ya. Artinya berarti di sini kan apa? Hostnya atau manusianya adalah lebih, imunitasnya lebih rendah. Nah, buka lagi dikit. Oke, ini ya. Jadi kalau ada gambar timbangan seperti ini, kita lihat, oh ini ternyata lingkungannya atau garis tengahnya lebih mendekati ke arah pejamu, gitu ya. Ke arah pejamu artinya ke arah hostnya, ke arah manusianya. Berarti artinya di sini kalau timbangan kan dia rendah, karena yang lebih berat itu yang lebih panjang, gitu ya. Dia menderita penyakit karena daya tahan pejamunya kurang. Kemudian yang ketiga di sini itu masih sama di tengah gitu ya, tetapi dia menderita penyakit karena kemampuan bibit penyakitnya meningkat. Artinya dia sama-sama di tengah tapi penyakitnya di atas. Kemudian yang terakhir di sini karena dia bergeser terlalu ke kanan, berarti lingkungannya adalah yang berubah. Ya, jadi pokoknya kalau ada gambar timbangan 3 yang tidak seimbang atau tidak lurus, artinya individu tersebut mengalami sakit, ya, entah sakitnya itu karena pejamu, karena penyakit, atau karena lingkungannya. Jadi tidak bisa salah satu itu berdiri sendiri, karena mereka yang bertiga itu saling berkaitan atau multiple cause of disease. Nanti akan muncul yang namanya jala-jala penyakit, nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya, teman-teman, karena ini pengantar. Yang ditanyakan sampai sini atau terkait untuk yang minggu depan gitu? Nanti kalau untuk absensi bisa diisi di link ya. Nanti seperti biasa nanti habis itu direkap sama PCMK-nya. Oke, yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan hari ini termasuk kontrak
perkuliahannya juga bisa dipahami gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang sekiranya masih belum jelas bisa ditanyakan di WA group gitu ya, atau nanti ke PJMK-nya nanti selanjutnya materi akan saya share di WA group sambil nanti teman-teman cari info atau pahami dulu tentang materi minggu depan yang akan kita bahas gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan gitu ya, karena lagi masih kondisi seperti ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, izin live room ya. Iya, Bu. Iya,